Menelusuri sejarah wilayah Palestina. Palestina milik siapa? Terkait dengan wilayah Palestina, sesungguhnya wilayah Palestina itu ada sejak kapan dan dimiliki oleh siapa? Untuk mengetahui hal tersebut, mari kita coba telusuri jauh ke belakang ribuan tahun yang lalu di mana catatan sejarah itu mulai dituliskan. Jauh sebelum ada yang namanya Bani Israel, Yahudi, dan sebagainya. Untuk yang sudah tonton dan subscribe video ini, admin doakan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan kawasan yang akan kita bahas, dahulunya merupakan kawasan yang dihuni oleh berbagai macam bangsa dan tentunya belum ada pemerintahan yang berkuasa di sana. Yang kemudian saat ini kawasan tersebut dikenal sebagai Palestina. Palestina dahulunya diketahui merupakan kawasan yang sangat strategis berada di persilangan tiga benua. Lokasinya ada di pantai Mediterania bagian timur. Nah, tempat itu menjadi persilangan dari aktivitas peradaban dari kawasan Eropa, dari kawasan Asia, dan kemudian dari kawasan Afrika. Sehingga tidak diragukan lagi memang tempat itu dikenal sebagai tempat yang sangat strategis. Selain strategis, tempatnya memang indah dan subur dikarenakan memang jika kita menuju sedikit ke utara lokasinya berada tidak jauh dengan kawasan yang disebut tempat munculnya peradaban paling tua di muka bumi ini, yaitu kawasan Mesopotamia. Mesopotamia yang saat ini kita sebut sebagai Irak. Ia ada di antara dua sungai yang sangat besar yaitu Sungai Tigris dan Sungai Efrat. Disitulah berkembang peradaban yang paling tua yaitu peradaban Mesopotamia. Sahabat Ufaira, dikarenakan lokasinya yang sangat strategis itu yang merupakan persilangan negara atau benua-benua. Jika kita lihat ke arah barat maka akan ketemu Afrika, jika ke timur maka ada Asia, kemudian jika ke utara maka akan kita jumpai Eropa. Oleh karena itu memang di tempat itu sudah ramai segala macam suku bangsa sudah ada di sana. Di pinggiran kawasan Palestina ini ada sebuah pantai. Sebagaimana kita ketahui, jika ada pantai biasanya akan menjadi tempat persinggahan berbagai suku bangsa. Terkait dengan sejarah Bani Israel dan Palestina, maka itu dimulai kira-kira 2500 tahun sebelum Masehi. Kita ulas kembali ke zamannya Nabi Ibrahim. Kita tahu, Nabi Ibrahim berasal dari kawasan Mesopotamia, tepatnya dari kawasan Babilonia. Di sana ada sebuah kota kecil yang merupakan kota tempat lahirnya Nabi Ibrahim yaitu kota. Disitulah Nabi Ibrahim dilahirkan dan kemudian dibesarkan di sana, sampai akhirnya terjadilah konflik dengan masyarakatnya yang merupakan kaum pagan. Sehingga Nabi Ibrahim memutuskan meninggalkan kota Ur itu dan melakukan perjalanan tak jauh dari kawasan Mesopotamia. Sampailah mereka di kawasan yang bernama Mesir, namun kemudian mereka kembali lagi ke kawasan Palestina itu, disitulah tempat syiarnya Nabi Ibrahim. Agama Ibrahim inilah yang menjadi cikal bakal agama Islam yang sekarang kita anut ini. Sahabat Ufaira, sejak di zaman Ibrahim inilah kemudian muncul catatan-catatan sejarah tentang kawasan itu. Dari sejarah munculnya tulisan tertua yaitu Cuneiform. Jejak peninggalan dari huruf Cuneiform ini ditemukan para arkeolog di kawasan Mesopotamia, yang kemudian huruf itu berkembang menjadi tulisan yang lebih halus yang disebut dengan hieroglif yang muncul di Mesir. Di kawasan Palestina inilah Nabi Ibrahim menurunkan keturunan-keturunannya. Ada dua kelompok besar yang menjadi keturunan dari Nabi Ibrahim. Yang pertama adalah keturunan beliau dari Siti Saro yaitu Nabi Ishak. Dan kemudian Nabi Ishak menurunkan Nabi Yakub, kemudian Nabi Yusuf dan seterusnya. Keturunan pertama ini yang kemudian menjadi keturunan Ibrahim yang ada di kawasan Palestina itu sampai ke Mesir. Keturunan yang kedua merupakan keturunan dari Siti Hajar yang melahirkan Nabi Ismail yang kemudian oleh Nabi Ibrahim Siti Hajar dan Ismail ini nanti ditempatkan bukan di kawasan Palestina itu, melainkan di seberang Laut Merah yaitu Jazirah Arabia. Tempat ini yang kemudian kita kenal sekarang sebagai Makkah. Jadi sesungguhnya ini adalah kisah dari keturunan Ibrahim, di mana beliau adalah seorang besar yang melahirkan para nabi dan kemudian melahirkan agama-agama Samawi. Sejak zaman Nabi Ibrahim inilah yang kawasan bernama Palestina sebelumnya merupakan kawasan tidak bertuan itu mulai menjadi rebutan. Awalnya dikuasai oleh bangsa Assyria ini adalah penguasa yang ada di kawasan Mesopotamia yang merupakan kawasan asal Nabi Ibrahim. Bangsa Assyria menguasai kawasan Palestina selama beratus-ratus tahun yang kemudian kawasan ini terus berganti-ganti penguasa. Ada belasan bangsa yang saling memperebutkan kawasan Palestina ini. Setelah bangsa Assyria, catatan sejarah menyebutkan bahwa ada bangsa Babilonia juga pernah menguasai wilayah Palestina ini.
Sama seperti bangsa Assyria, bangsa Babilonia juga berasal dari kawasan sekitar Mesopotamia. Setelah itu kawasan itu dikuasai oleh bangsa Persia, kemudian Yunani dan Romawi, semua silih berganti menguasai kawasan Palestina. Kekhalifahan Islam sendiri pernah menguasai wilayah ini sejak zaman suknya Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Bani Fatimiyah kemudian dikuasai Turki dan seterusnya sampai di era modern ini. Nama Palestina itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yang muncul di abad ke-12 sebelum Masehi atau sekitar 1200 tahun sebelum Masehi, yaitu dengan nama Filistia, sedangkan orangnya yang tinggal di kawasan Filistia itu disebut sebagai Filistin yang kemudian menjadi nama bangsa Palestina. Sampai di sini kita sudah tahu asal-usul dari kawasan Palestina ini yang tadinya tidak bertuan dan kemudian menjadi rebutan dari berbagai bangsa dikarenakan tempat itu memang sangat strategis, menjadi persilangan dari 3 benua yaitu Eropa, Asia dan Afrika. Sahabat Ufaira, sekarang kita akan membahas bagaimana dan kapan Bani Israel mulai menempati wilayah itu dimulai. Ini dimulai dari zamannya Nabi Musa, yaitu di sekitar abad ke-13. Cerita ini dimulai ketika Musa membawa Bani Israel, eksodus besar-besaran dari Mesir untuk kembali ke Palestina. Namun ternyata, kawasan Filistin itu sudah ditinggali banyak suku bangsa. Perlu diketahui, Bani Israel ini dulunya pernah tinggal di sana ketika zamannya Nabi Yakub. Nabi Yakub menurunkan 12 anak di antaranya Nabi Yusuf dan keturunannya pernah tinggal di kawasan Filistin itu. Namun kemudian keturunan Bani Israel itu dibawa oleh Nabi Yusuf ke Mesir sekitar abad ke-15 atau 1500 sebelum Masehi, sampai di abad ke-19 yaitu di zamannya Raja Firaun atau Ramses II beserta anaknya. Bani Israel ini mulai kembali ke wilayah Filistin itu dikarenakan adanya intimidasi dari bangsa Mesir. Jadi, kita sekarang tahu bahwa sesungguhnya Bani Israel ini sendiri bukanlah penguasa dari kawasan Palestina itu sendiri, melainkan karena memang mereka bertanah lahir di sana. Maka kemudian oleh Al-Quran digambarkan, saat itu Bani Israel ini menyelamatkan diri dari Mesir dan berupaya untuk kembali ke tanah kelahirannya, tetapi di tanah kelahirannya itu sendiri sudah banyak bangsa, suku bangsa dari berbagai bangsa di dunia yang memang berdatangan ke tempat itu. Bahkan ketika pasukan Ramses II ini ingin memasuki kawasan Filistin itu, saat itu kawasan tersebut sedang dikuasai oleh kerajaan Assyria yang berasal dari Mesopotamia. Al-Quran menggambarkan kisah ini di dalam surat Al-Maidah ayat 20-26. Berikut ceritanya, mereka berkata, "Hai Musa, sesungguhnya dalam negeri itu ada orang-orang yang gagah perkasa, sesungguhnya kami sekali-kali tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar daripadanya. Jika mereka keluar daripadanya, pasti kami akan memasukinya." Berkatalah 2 orang di antara orang-orang yang takut kepada Allah yang Allah telah memberi nikmat atas keduanya. Serbulah mereka dengan melalui pintu gerbang kota itu, maka bila kamu memasukinya niscaya kamu akan menang. Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal, jika kamu benar-benar orang yang beriman. Mereka berkata, "Hai Musa, kami sekali-sekali tidak akan memasukinya selama-lamanya, selagi mereka ada di dalamnya, karena itu pergilah kamu bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua, sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja." Berkata Musa, "Ya Tuhanku, aku tidak menguasai kecuali diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu." Allah berfirman, "Maka sesungguhnya negeri itu diharamkan atas mereka selama 40 tahun, selama itu mereka akan berputar-putar kebingungan di bumi padang ti itu. Maka janganlah kamu bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu." Ayat ini memberikan gambaran kepada kita, ketika Nabi Musa membawa Bani Israel untuk kembali ke Palestina. Ketika itu di Palestina sudah ada yang menguasainya. Ada yang berkuasa di sana dari bangsa lain, dan memang di sana sudah terbentuk pemerintahan yang ditinggali oleh berbagai macam suku bangsa. Bani Israel ini salah satu saja dari suku bangsa yang tinggal di sana. Ketika Bani Israel ini ingin kembali ke wilayah Filistin itu, rupanya Bani Israel ini ditolak oleh penguasa dari suku bangsa yang lain itu. Maka digambarkan di ayat itu, Nabi Musa mau mengajak Bani Israel itu untuk melawan mereka supaya mereka bisa tinggal bersama di kawasan itu. Tetapi Bani Israel tidak berani untuk melawan penguasa itu yang membuat mereka akhirnya terlunta-lunta selama 40 tahun. Selama itulah mereka berputar-putar kebingungan di padang ti. Kemudian di ayat terakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penghiburan kepada Nabi Musa yang bersedih memikirkan nasib umatnya itu. Kata Allah,
Janganlah kamu bersedih memikirkan nasib Bani Israel itu, kalau mereka tidak mau memasuki kawasan itu, mereka akan terlunta-lunta selama 40 tahun di Padang Tih atau sekarang dikenal dengan Gurun Sinai. Sampai dengan Nabi Musa alaihissalam meninggal dunia, mereka terlunta-lunta di Gurun Sinai yang nanti kemudian di generasi berikutnya akhirnya mereka bisa memasuki wilayah Filistin itu. Kita akan bahas di episode berikutnya. Wassalam.